Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita melanjutkan ke kitab berikutnya yaitu kitab Mika. Dan kitab Mika ini satu kali pertemuan juga ya, supaya kita cepat masuk ke perjanjian baru. Sebab di perjanjian baru ada banyak hal yang sangat amat menarik untuk kita pelajari dan kita teladani. Baik, kita tundukkan kepala lebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni ketidaktepatan kami Tuhan selama ini. Dalam hidup ini ada banyak masalah, tetapi ajarlah kami untuk merespon dengan benar. Terima kasih Kau pakai program ini untuk mendewasakan setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah kitab Mika dengan tema inti pesan kitab Mika. Tentu saja ini pertemuannya hanya satu kali saja supaya karena memang intinya hampir sama. Kitab para nabi itu intinya hampir sama semua. Ya, nanti kita akan lihat kemiripan-kemiripannya dengan kitab-kitab sebelumnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kitab Mika di dalam kanon Kristen diletakkan setelah kitab Yunus. Ya, ini dia setelah kitab Yunus, Mika. Kemudian kalau kita perhatikan, Mika itu melayani di sini di Yehuda. Ya, karena ia berasal dari daerah sekitar Yehuda, itu tahun 742 sampai 687 sebelum Masehi. Saudara ingat ya, Yehuda itu Israel setelah terpecah menjadi dua, utara selatan, Yehuda itu yang di selatan. Sedang yang di utara tetap disebut Israel. Nah, Yehuda melayani maksud saya Nabi Mika melayani di Yehuda, tetapi ia mengkritik atau menyampaikan nubuatan tentang Israel dan Yehuda, dua-duanya. Ya, yang paling banyak malah Israel di utara yang ia tegur atau ia kritik. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, nah ini nabi-nabi kecil Mika. Ya, jadi sekali lagi saya ulang bahwa yang dimaksud nabi-nabi kecil itu bukan artinya nabi yang tidak penting, tetapi yang tulisannya pendek-pendek dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi-nabi kecil itu ini. Ya, kalau yang lalu kita sudah bahas Amos, Yoel, Yunus, eh, Obadjah, ya, Hosea, kemudian, nah, tinggal beberapa nih, Bapak Ibu Saudara. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat kronologinya, Saudara, ya, eh, ini Mika menjadi nabi itu tahun 742 sebelum Masehi. Ketika Pekahia menjadi raja, Mika menjadi nabi. Oke. Nah, kemudian ia melayani sampai 687 sebelum Masehi. Pelayanan Mika berakhir. Ya. Nah, tetapi di antara itu sebenarnya ia bertemu dengan Hosea yang sejaman dengan dia. Kemudian ada Yesaya sejaman dengan Nabi Mika. Ya, Yesaya kan dari sini sampai sini nih pelayanannya. Jadi ada kemungkinan bisa kenal ya satu sama lain. Kita tidak tahu. Dan Mika itu dari sini sampai sini. Jadi dalam pelayanannya Mika, Nabi Mika, ia melihat Israel jatuh ke Asyur. Ia melihat kejatuhan Israel tepat seperti yang dinubuatkannya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Mika artinya siapakah yang seperti Tuhan? Itu arti nama Mika. Sebab setiap nama di Alkitab ada artinya. Ya. Oke.
Kitab ini ditulis oleh Mika tentunya, nabi yang berasal dari Moreshet. Daerah Moreshet itu dekat Gad, sekitar 32 kilometer di barat lautnya Yerusalem. Mika berasal dari sana. Ya, kitab ini ditulis tujuannya adalah memperingatkan umat Allah akan adanya penghakiman yang akan datang dan juga menawarkan pengampunan bagi yang bertobat. Itu tujuannya kitab ini. Sama sih seperti kitab-kitab sebelumnya. Tujuannya itu untuk menegur, memperingatkan akan adanya hukuman, tetapi juga adanya pemulihan jika bertobat. Kemudian ditujukan kepada Israel dan Yehuda tentang pelihatan akan Samaria dan Yerusalem. Itu ayat 1 pasal 1, Saudara. Ingat, Israel ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Kemungkinan besar ditulis selama Yotam, Ahaz. Ahaz itu salah satu raja Yehuda yang paling jahat. Dan Hizkia memerintah di Yehuda. Ditulisnya di masa-masa itu. 3 kerajaan itu. Ya. Kemudian eh, kitab ini adalah salah satu puisi Ibrani klasik yang ditulis dengan cantiknya. Polanya itu cantik. Yang terdiri dari 3 bagian. Masing-masing dimulai dengan kata hear, listen, dan diakhiri dengan janji. Coba kita perhatikan pasal 1 ayat 2. Mika pasal 1 ayat 2. Perhatikan itu, Saudara. Diawali dengan dengarlah. Dengarlah. Ya, ini ada polanya. Jadi pasal 1 ayat 2 dimulai dengan dengarlah. Pasal 3 ayat 1, baiklah dengar. Gitu ya. Listen sama sih. Pasal 6 ayat 1, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Nah, itu polanya, ada polanya. Dan terakhir diakhiri dengan adanya janji-janji Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi Nabi Mika ini mengkritik para pemimpin di Samaria dan Yerusalem, seperti yang dilakukan oleh Amos dan Hosea, yaitu mengkritik karena ketidakadilan, karena kekerasan terhadap orang miskin. Nah, sama temanya. Ya. Mereka akan dihakimi karena menyembah ilah lain. Sama, masih itu penyakitnya. Menyembah ilah lain dan tidak adil terhadap orang miskin. Nah, ini bisa dibaca sih di Mika pasal 1 dari ayat 2 sampai 7 di situ ya. Eh, makanya di ayat 6 contohnya, sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang. Samaria akan hancur maksudnya. Menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Ayat 7, segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Jadi Tuhan marah, saudara, karena Israel melanggar Taurat. Ia tidak adil, menyembah Allah lain, keras terhadap yang miskin, curang. Nah ini, tidak punya belas kasihan intinya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bisa juga di Amos, Amos 5 ayat 10 sampai 27. Ingat ya, Mika, Hosea, dan Amos ini satu zaman. Makanya temanya sama. Ya, oke. Dan ternyata peringatan itu, yang peringatan terhadap Samaria tadi, digenapi tahun 722 sampai 721, sekitar itu. Yaitu jatuhnya Samaria atau Israel. Akibatnya penduduk Samaria dibuang ke negeri lain di kerajaan Asyur. Semua diangkut. Jadi penduduk Samaria habis. Kemudian oleh kerajaan Asyur didatangkan bangsa-bangsa asing dari sekitar kerajaan Asyur. Makanya di zamannya Tuhan Yesus, Samaria dianggap musuh. Karena bukan Israel Utara itu penduduknya. Kebanyakan pendatang. Ya.
Demikian juga Mika memperingatkan para pemimpin Yerusalem, yang Yehuda juga akan menerima hukuman yang sama karena melakukan kejahatan yang sama. Bisa dibaca di Mika pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 11 dan pasal 3 ayat 8 sampai 12. Itu ya, Saudara. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kesalahannya apa sih umat Tuhan ini? Kalau kita buat daftarnya ini, Saudara. Merencanakan kejahatan. Itu pasal 2 ayat 1. Kemudian merampas ladang-ladang dan rumah-rumah. Suka ngerampas, Saudara. Itu pasal 2 ayat 2. Mencuri dan curang. Pasal 2 ayat 8. Mengusir para janda dari rumahnya. Jahat sekali. Ya. Jadi dia ngerampok sebenarnya. Sewenang-wenang. Ya. Membenci kebaikan, mencintai kejahatan. Dikatakan di pasal 3 ayat 1 sampai 2. Muak terhadap keadilan dan curang sifatnya. Pasal 3 ayat 9. Membunuh dan lalim bahkan. Pasal 3 ayat 10. Dan mereka menerima suap. Pasal 3 ayat 11. Jadi terima suap lalu yang menyuap diutamakan gitu. Ya. Ini kesalahan umat melanggar Taurat ini, Saudara. Semua yang dilakukan ini jahat di mata Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ya. Saudara lihat petanya ya di sini ya. Di sini Filistin, di bawah sini ada jalur Gaza. Kemudian ini Yerusalem. Di sini Moreshet, di mana Nabi Mika lahir dan hidup di sana, yang termasuk dalam area Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Ya. Sedangkan yang di utara, kerajaan Israel tuh ini ke utara sana. Ibu kotanya Samaria. Ini, begitu ya. Oke. Jadi Asyur sempat mencoba untuk menghancurkan Yerusalem di tahun 701 sebelum Masehi. Sempat berusaha, tetapi gagal karena waktu itu Hizkia minta tolong Tuhan. Bisa dibaca di 2 Raja-Raja 18 ayat 3 ayat 13 sampai pasal 19 ayat 37. Kisahnya di sana tuh. Hizkia minta tolong Tuhan sehingga serangan Asyur terhadap Yerusalem luput, ya. Tetapi tahun 586 Babel mengalahkan Yerusalem, dikalahkan oleh Babel. Kalau Asyur nggak bisa mengalahkan, Babel berikutnya. Dan banyak tokoh-tokohnya dibawa ke pembuangan di Babel. Pak Ibu Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 25 ayat 1 sampai 21. Bapak Ibu masih ingat tokoh-tokoh siapa yang dibawa ke Babel? Antara lain Daniel, ya kan? Sadrak, Mesak, Abednego, semuanya dibawa ke Babel. Yang tokoh-tokoh elitnya. Oke, itu sudah dibahas di pertemuan yang lalu ya. Kita lanjutkan saja. Hancur, saudara. Habis. Kerajaan utara habis. Samaria jatuh ke tangan Asyur. Tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebab kesetiaan Tuhan tetap selamanya. Ya. Nah, meskipun Tuhan menghukum, tetapi ia tetap ingat janjinya kepada nenek moyang mereka. Kepada siapa, saudara? Abraham ya. Kelak mereka akan kembali ke Yerusalem dan menyembah Tuhan di bait suci. Yang kembali ini adalah yang Yehuda. Ya, bukan yang Israel di utara. Yang di utara tidak kembali. Nah, itu. Mengapa harus kembali? Karena ada nubuatan bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda. Keturunan Daud maksudnya ya. Nah, tahun 539 sebelum Masehi, akhirnya Babel dikalahkan oleh Persia. Dan mengizinkan orang-orang Yehuda kembali untuk membangun Yerusalem dan Bait Suci. Bisa dibaca di 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. Ya. Jadi Babel dikalahkan Persia, rajanya Persia mengizinkan orang-orang Yehuda kembali ke asalnya, membangun Yerusalem dan Bait Sucinya lagi. Bait Suci yang baru ditahbiskan kembali tahun 515 sebelum Masehi.
Itu bisa dibaca di Esra pasal 6 ayat 13 sampai 18. Ya. Oke. Ya. Nah, tentu saja ada janji pemulihan. Sama seperti kitab para nabi yang lain. Mika mengulangi janji-janji besar beberapa nabi Israel. Misalnya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Zakaria. Di Mika mengulang janjinya itu, mengingatkan kembali janji Tuhan kepada umatnya. Nanti dibaca sendiri ya, saudara. Jadi Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yehezkiel, dan Zakaria juga dikumandangkan oleh Mika, Nabi Mika. Oke, kita lanjutkan. Ya. Satu ayat yang penting dalam Mika itu ditulis di Mika pasal 6 ayat 8. Ya. Perintah Tuhan begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Kan sudah dikasih tahu yang baik itu apa. Tidak dilakukan. Ya. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Semua sudah diberitahukan. Di Taurat ada, benar. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, harus adil, harus setia, rendah hati di hadapan Tuhan, memiliki belas kasihan tentu saja. Ya, itu Mika pasal 6 ayat 8. Ya, kemudian ya. Jadi sebenarnya Mika ini ditulis seperti tulisan 3 babak. Ya, dengan format tulisannya itu formatnya gini, 3 babak itu begini. Pertama kabar buruknya, lalu disusul kabar baik, adanya harapan maksudnya ya. Kemudian kabar buruk lagi, ini contohnya. Babak 1, kabar buruk ditulis di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 11. Itu kalau saudara baca ya, itu kabar buruk semua itu, saudara. Ya, itu kabar buruk semua. Nanti dibaca sendiri ya, jelas itu. Oke, kemudian tapi disusul kemudian dari ayat pasal 2 ayat berapa ya? 11 tadi. Nah, kemudian ayat 12-nya dan 13-nya itu janji tentang keselamatan, kabar baik. Ya. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang. Seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya sehingga ramai dengan manusia. Itu kabar baiknya ya. Babak kedua, kabar buruk lagi, saudara. Seluruh pasal 3 itu tentang kabar buruk. Ya, nanti dibaca itu dengan gaya puisi itu sebenarnya dalam teks aslinya. Lalu dilanjutkan kabar baiknya itu ada di pasal 4. Pasal 4 mulai ayat 1 dan sampai pasal 5 ayat 15. Pasal satunya aja, pasal 4 ayat 1 saja coba kita baca ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Coba. Ini kabar kabar baiknya nih, saudara. Ayat 2 misalnya ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi, eh, kabar baiknya itu. Babak 3 juga sama, saudara. Kabar buruknya disampaikan di pasal 6, ayat 1 sampai pasal 7 ayat 7. Itu kabar buruknya itu. Itu tentang pengaduan, hukuman Tuhan terhadap umatnya. Ya. Oke, kabar baiknya mulai pasal 7, ayat 8 sampai 20. Itu kabar baiknya. Contohnya ya, eh, pasal 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku.
Jadi polanya begitu. Uh, Kabar buruk, kabar baik, kabar buruk, kabar baik, kabar buruk, kabar baik, selesai. 3 babak. Ini tulisan kitab Mika, saudara. Ya, coba kita lanjutkan ya. Kita, ya. Nah, yang istimewa di dalam kitab Mika ini, yaitu Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ini yang istimewa. Saya bacakan ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, Bethlehem adalah suatu kota yang kecil. Kalau hari ini kita ke sana, itu ada di bawah uh, kekuasaan Palestina, ya. Kota kecil itu, 8 kilometer di selatannya Yerusalem. Yaitu ini dia Bethlehem. Di petanya ya, itu Bethlehem. Efrata, Efrata itu sebuah suku yang tinggal di Bethlehem atau sekitarnya. Bisa dibaca di Rut pasal 1 ayat 2, pasal 4 ayat 11, dan 1 Samuel pasal 17 ayat 12. Ya. Bethlehem adalah kampung halaman Daud, Raja Israel. 1 Samuel 16 ayat 1. Nanti dibaca sendiri ya soal itu ya. Jadi Bethlehem ini kota kecil. Sedangkan ada suku Efrata di dalam yang tinggal di Bethlehem. Suku kecil sekali. Makanya disebut hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Begitu, saudara. Artinya ya. Nah, seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini kan kalau dibaca sepintas kok ada yang aneh gitu ya. Padahal perintahnya gini, padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Kan akan. Tapi mulainya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini cerita tentang kedatangan Mesias sebenarnya. Ya, Mesias. Jadi kelahiran Yesus akhirnya terjadi di Bethlehem. Itu penggenapan dari nubuatan Nabi Mika ini. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Ya, ini saudara. Di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, ketika gembala di padang sedang mengembalakan, hari itu gelap, belum ada listrik, hanya diterangi oleh bulan dan bintang, tiba-tiba ada sinar terang sekali, malaikat turun dari surga rupanya. Ya, nah malaikat turun dari surga, malaikat ini mendeklarasikan, mengumumkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat atau Mesias, yaitu Kristus yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir sebagai bayi itu Tuhan. Jadi Tuhan itu lahir sebagai manusia. Bukan nanti jadi Tuhan, bukan. Jadi waktu lahir pun Tuhan, artinya sebelumnya sudah jadi Tuhan. Artinya Tuhan Yesus sudah ada sebelumnya. Nah, tapi turun ke bumi menjadi bayi manusia. Gitu ya. Ini penggenapan Mika 5 ayat 1 tadi. Ya. 1 Mika 5 ayat 1 sampai 4 itu. Nah, kalau kita baca Matius 2 ayat 1, coba kita baca ya. Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di situ dicatat Yesus dilahirkan di Bethlehem. Itu ya, sesuai nubuatan Nabi Mika. Para nabi kalau ditanya jawabannya di manakah Mesias akan lahir? Di Bethlehem. Ya, gitu. Nah, kemudian ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Gitu, ya. Itu Matius 2 ayat 6.
Kita baca Lukas coba. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Ini cerita begini nih. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Begitu, saudara. Di sana, ayat 7-nya, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lahir di palungan ya, saudara. Nah, ini. Oke, Yohanes 7 ayat 42. Eh, kita baca dari ayat, oke, pasal 7 ya, sebentar. Oke, Bapak Ibu, kita baca Yohanes pasal 7 dari ayat berapa ya? 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Gitu. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem. Sebab Daud dahulu tinggal, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ya, jadi sesuai dengan nubuatan kitab Mika, Mesias lahir, dan itulah Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan ya, share dulu. Oke, ya. Kesimpulannya ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tegas, adil juga di dalam melakukan penghakiman. Jadi penghakiman itu sesuai perbuatan orang itu. Jadi adil sekali. Tetapi selalu setia dan memberi pengharapan kepada umatnya asal bertobat. Itu Tuhan kita itu. Jadi ada sisi adil, tegas, tapi ada sisi kasihnya. Dan ini seimbang. Ya, Allah itu sempurna. Jadi jangan bebal seperti yang dilakukan Israel dan Yehuda di zaman itu. Sudah tahu sebenarnya harus berbuat apa. Yang menyenangkan Tuhan itu yang seperti apa. Sudah tahu mereka. Tapi tidak melakukannya. Jangan sampai hari ini kita juga sama. Sudah tahu. Sudah tahu harus belajar firman. Sudah tahu harus melakukannya. Sudah tahu harus hidup kudus. Kalau sampai tidak melakukan. Salah siapa? Tentu salah kita sendiri. Ya. Tuhan memberikan harapan di masa depan tentang Mesias konteks zaman itu ya. Yang pemerintahnya sejak dulu kala. Hari ini kita sudah tahu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, Mesias. Dan ia sudah naik ke surga. Dan ia akan kembali lagi untuk menjemput orang-orang salehnya. Kita semua, saudara. Tapi jangan buat dosa mulai sekarang. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadilah garam dan terang dunia. Masuklah pintu yang sempit itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Hidup ini kan perlombaan yang diwajibkan, bukan? Nah, begitu ya, saudara ya. Jadi, uh, inti pesan kitabnya seperti itu. Oke, baik. Saudara, jadi kalau kita belajar kitab nabi-nabi kecil ini, polanya mirip-mirip. Karena sebagian hidup di zaman yang sama. Menghadapi masalah yang sama. Samaria dan Yerusalem. Israel dan Yehuda. Yang dosanya juga itu.
yaitu menyembah Allah lain, tidak adil, keras terhadap yang miskin, menerima suap, dan lain-lain. Begitu, saudara. Tetapi selalu di akhir kitab disediakan pengharapan. Akan ada suatu masa Mesias datang. Begitu. Nah, kita sangat beruntung karena kita hidup di zaman di mana Mesias sudah datang, sudah naik ke surga, sudah menebus dosa-dosa kita. Tinggal kita mau hidup kudus atau tidak. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada. Silakan raise hand. Pak Paiman, silakan Pak. Oh, sebentar, saya buka dulu. Ya, sudah Pak, silakan. Di-unmute dulu. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau kita lihat di Mika 4 ayat 13, Mika 4 ayat 13. ya, di situ ada bagian kalimat rampasan mereka bagi Tuhan, itu huruf besar semua, tentu maksudnya Yahweh atau YHWH. Ya, Sambung lagi, kekayaan mereka bagi Tuhan hanya T besar baru huruf kecil yang UHN. Mika berapa Pak? Mika 4 ayat 13 Pak. Oh, 13. Oke, baik. Ya, kenapa Pak? Jadi di situ ada bagian kalimat rampasan mereka bagi Tuhan, tapi Tuhan semua huruf besar, tentu maksudnya YHWH ataupun Yahweh. Nah, kemudian lanjut kalimatnya juga dalam ayat yang sama, kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Tuhan di Oh sini. ya, mengerti. Baik. Makanya apakah ini pribadi yang sama atau berbeda? Makasih Pak. Oke. Di dalam konteks Nabi Mika belum mengenal adanya Tuhan Yesus, belum mengenal. Ya. Jadi ini kebetulan saja begini, yang Tuhan huruf besar semua itu Ya, teks aslinya YHWH. ya Cuma betul Pak. dibaca Tuhan atau Adonai. Ya Pak. Sedangkan yang dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi, Tuhan di situ memang tulisannya Adonai dalam bahasa Ibraninya. Jadi menunjuk pribadi yang sama. Nah, Jadi Tuhan itu tadi Pak Adonai Pak ya. iya, betul. Yang Tuhan T-nya besar, yang lain kecil itu memang tulisannya Adonai. Kalau yang Tuhannya huruf besar semua, tulisannya bukan Adonai tapi YHWH, tapi dibaca Adonai. Gitu Pak bedanya. Tapi menunjuk pribadi yang sama. Kalau Tuhan kecil juga Adonai tapi ditulis. Memang tulisannya Adonai. Oh gitu Kalau ya. kalau Tuhan yang huruf besar itu tulisannya bukan Adonai Pak, tulisannya YHWH. Tapi cara bacanya Adonai. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi begini. Berarti pribadi yang sama Pak ya? Pribadi yang sama konteksnya menurut konteks ini. Ya, satu lagi Pak Tapi ya. ada pribadi yang beda Pak di kitab Mazmur. Mazmur 110. Nah, itu beda itu Pak. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan huruf besar kepada tuanku yang kecil. Jadi firman YHWH kepada Adonai. Nah, Adonai ini nggak sama dengan yang itu, pribadi yang beda nih. Karena bicara berfirman, Tuhan yang huruf besar berfirman kepada tuannya Daud. Nah, ini pribadi yang berbeda nih. Nah, ini Tuhan ini kita tafsir sebagai Mesias. Saya juga tadi berpikir kalau Tuhan T besar UHN kecil, itu jadi baru Tuhan Yesus bahkan tadi. Oh, belum Pak, belum dikenal yang zamannya Mika itu. Tapi yang aneh ini yang Mazmur. Yang Mazmur 110 ayat 1 itu firman YHWH kepada Adonai. Wah, ini Adonai siapa ini? Nah, kalau ini kemungkinan nubuatan akan adanya Mesias. Gitu, Pak. Oh, jadi konteksnya yang harus kita Ya, delimit Pak ya? betul, konteks penting, Pak. Ya, Ya Pak, satu ya. ya, Satu, ya. itu saja. Satu lagi Pak. Oh, satu lagi, silakan. Apakah Yusuf dan Maria dua-dua mereka keturunan Daud atau hanya salah satu? Bagaimana Pak? Oh, itu ditunda nanti aja ya Pak. Itu dijelaskan di kitab Matius dan Lukas kalau nggak salah. Itu ada beda jalur Pak. Ya Pak. Ya, beda jalur Pak ya. Ya.
Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, nanti Assalamualaikum. detail sekali, Pak. Nah, Ya Pak. itu pun sudah pernah saya bahas di sesi yang keberapa itu ya, dulu pernah tuh. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kita sampai lagi. Oke Pak. Ya Pak. Ya, Ya, makasih Pak. Shalom oke. Pak. Ya, Tuhan berkati. Eh, Pak Kris, silakan Pak. Ya, shalom malam, Mbak. Shalom, malam. Ini tadi yang di Mika nubuatan tentang Mesias, Pak. Ya, Kalau kita lihat di apa naskah Ibraninya kan, coba saya lihat dulu ayatnya ini. Di yang di Mika Mika 5 ayat 1 ya. Mika 5 ya, ayat 1 ya. Nah, itu yang di apa? Purbakala kalau Alkitab Ya, Perjanjian Baru, terus berikutnya apa dari apa zaman kuno. kuno. Nah, itu di naskah aslinya eh, Ibrani itu kan tertulisnya yang sejak dahulu kala itu kan apa bisa juga artinya dari kekekalan, Pak. Bisa? Bisa? Ya, apa Tergantung ini tafsir, Pak. oflam, ya oflam. Cuma maksudnya begini, eh, saya sampai dengan per hari ini itu masih nangkep ayat ini salah satu dasar praeksistensi Tuhan Yesus, Pak. Ya, Apakah saya salah atau enggak, Pak? Karena kan ada penjelasan mengenai Kristofani dan lain sebagainya di Perjanjian Lama. ya. Jadi, apakah saya salah kalau salah satunya ayat ini saya pakai sebagai dasar untuk praeksistensi Tuhan Yesus, Pak? Ini memang cerita tentang preeksistensi, Pak. Jadi Mesias itu ada sebelum sebelum semuanya itu ada, ya. Iya, Kalau kita lihat teks sebentar. Ini Pak. Jadi iya, from of old itu Hedem itu dari dulu. Kemudian from ancient days ini Olam. iya. Olam itu long time, tapi bisa juga eh, Eternity, eternity, betul, ya bisa, eh, ya dan lain-lain, bisa bisa zaman dulu, bisa masa depan, betul. Jadi artinya, itu bisa menunjukkan preeksistensi Tuhan Yesus, betul sekali. ya. Kalau itu terus ditambah pernyataan Tuhan Yesus, aku ada sebelum Abraham ada, itu Ya. jadi soalnya kan kadang-kadang juga kita sempat agak goyah juga waktu apa kalau membahas mengenai praeksistensi itu kan masih masih kadang masih ada polemik gitu loh, Pak. Tapi kan sebetulnya kan ayat ini cukup kuat. Kalau saya nggak pakai polemik-polemikan, Pak, Yohanes 6 ayat 38. Iya, Yohanes 6 ayat 38, saya bacakan ya. iya, Ini yang bicara Tuhan Yesus. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku telah turun dari surga, yang bicara Tuhan Yesus. iya, Yohanes 6 ayat 38. Jadi kita iya, tidak perlu sebenarnya mencari di perjanjian lama hal itu, karena perjanjian lama bisa dibelok-belokkan, itu nubuatan dan sebagainya gitu. Tapi kalau hmm, ini kan eksplisit, Tuhan Yesus yang berkata, aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Clear. iya. Dan kebetulan bahasa Yunani juga mengenal seperti bahasa Inggris ada past tense, Ya, past perfect apa itu, ya, Pak ya. ya. Tetapi Jadi, kita nggak boleh berdasarkan hanya tenses, Pak. Karena ya, rupanya Alkitab itu menggunakan berbagai gaya bahasa. ya, Tenses yang seolah-olah akan datang pun maksudnya bisa menunjukkan masa lalu. ya, Contohnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tensesnya akan datang, Pak. hmm, Kalau tensesnya akan datang, apakah kita mengartikannya gini? Kamu nanti kudusnya nanti aja ya di surga. Nggak gitu. Itu ya, kata perintah. Nah, makanya konteks itu penting. ya.
gitu ya. Terus yang kedua Pak, yang terakhir. Ya. Tadi Mika 6 ayat 8, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sebetulnya ini waktu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ditegur Tuhan Yesus, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang Ya. satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Sebetulnya pesannya diulang lagi itu Pak. Ya, memang. Jadi ada banyak firman yang diulang lagi, ditekankan lagi gitu, supaya Ya, dilakukan. jadi emphasize maksud saya diulang itu maksudnya emphasize. Ya. Esensinya dari menjadi garam dan terang berarti sebetulnya kan itu Pak di praktek betul. itu. Betul. Ya. Makanya Tuhan Yesus ditanya pertanyaan yang sudah dari zaman ke zaman ditanyakan. Dari semuanya itu, hukum apa sih yang paling penting, yang terutama? Nah, itu pertanyaan itu dijawab oleh para nabi dengan berbagai macam tadi, Pak. Akhirnya Tuhan Yesus cuman kasih Tuhan Allah dan sesama, selesai. Habis itu nggak ada yang nanya lagi selamanya, sampai hari ini. Gitu. Ya. Iya Pak, baca tanya saya Pak. Oke, Tuhan berkati Pak. Berikutnya Ibu Ruth Uli ya? Bisa? Nggak ada. Oke. Ibu Alfia aja. Di unmute dulu. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak, terus? tadi Bapak ada menyebutkan sama tanya bahwa Allah Adonai itu ada maha tegas dan maha pengasih. Ya. Di sini yang saya belum mengerti itu yang tegasnya itu yang gimana Bapak? Itu aja. Apanya? Yang tegas. Oh, tegas. yang tegas maksudnya. Biasanya kan kalau baik. Allah Adonai itu kan maha pengasih ya. Ya, itu ya, aja, ya. Pak. Tegas itu maksudnya gini, kalau orang berdosa pasti dihukum. Kecuali bertobat. Jadi bukan dibiarin aja gitu, enggak. Dihajar pasti. Tegas. Tapi juga adil. Sesuai kesalahannya. Gitu. Nah, makanya tegas, adil, tapi dia juga kasih. Kasihnya bagaimana? Karena manusia sudah dosa, nggak karu-karuan, dia berikan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Turun ke bumi, inkarnasi menjadi Tuhan Yesus. Supaya kita selamat. Gitu. Ya. Ya. Itu aja, Pak. Itu aja, oke. Memberkati. Pak, Ibu ada Pak tadi susah ya. Ya, silakan. Ya, Pak, kan ini kan bahwa dalam firman ini kan dari sudah beberapa nabi dibilang bahwa dia punya bentuk itu bentuk buat supaya bangsa Israel itu bagaimanapun supaya dia bisa bertobat dan mempunyai harapan. Benar ya Pak? Betul. Terus berulang-ulang kali. Jadi berarti itu sebenarnya tuh Tuhan itu tuh begitu besar cinta kasihnya sama bangsa Israel supaya ada kesempatan untuk bertobat. Ya, gitu betul. Ya. Betul. Sama artinya zamannya kita saat ini kan Tuhan selalu buka pintu untuk bilang ayo bertobat seperti kayak begitu ya Pak. Iya, benar. Terus saya berpikir kayak gini Pak, kalau misalnya udah bertobat, udah apa gitu ya, misalnya dia udah melakukan apalah semua itu ya yang di dalam firman, terus tiba waktunya dia dipanggil sama Tuhan, terus bilang, terus dia kan tugas kita kalau misalnya dia masuk dalam kerajaan surga, kita tugasnya di surga itu yang saya tahu benar kan Pak ya, untuk memuji-muji nama Tuhan ya Pak, seperti malaikat. Maksudnya memuji apa Bu? Nyanyi ya? Ya, pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai kan kapan gitu, Bu Pak, nyanyinya? Nggak tahu, bilangnya tetap kadang. Waduh, masa kita ke surga cuma jadi paduan suara selama-lamanya? Waduh. Soalnya kan ya, ada yang pernah juga bilang begini, bahwa
kita tugasnya nanti jadi hanya muji-muji Tuhan, jadi kita hanya memuji di dalam roh dan kebenaran gitu kan, Enggak, seperti kayak gitu. enggak, Bukan ya, Pak? bukan. Bayangin, Oh, bukan. itu dihukum namanya, suruh nyanyi selama-lamanya gitu. Waduh. Di surga Bukan itu, tugas kita. di surga itu melayani Tuhan, Bu. Melayaninya apa? Kalau orang percaya memerintah bersama Tuhan. Alkitab mencatat. Memerintah itu Hmm. artinya ada yang diperintah. Artinya Oh, langit dan bumi yang baru. oh, Kita berarti ingat, gini, Pak. kita ingat saja begini. Waktu awal bumi diciptakan, langit dan bumi, Adam disuruh apa? Nyanyi-nyanyi terus di Eden kan enggak? Disuruh bekerja, disuruh memelihara, mengembangkan bumi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di bumi yang baru, kemungkinan besar ya sama. Kita mengelola apapun yang ada di sana, memerintah bersama Tuhan Yesus. Gitu. Baik, Pak. Berarti kalau seperti itu berarti kan lebih tinggi lagi ya. Berarti pengenalan akan Tuhan itu kita mulai belajar saat kita sebelum meninggal ini ya. Iya, Supaya pada betul. waktu kita memerintah nanti, kita nggak tanya buka kamus dulu, kayak gitu kan, Pak. Ya, betul. Nanti Jadi, langsung bertemu kan kita. ya, jadi langsung bertemu tuh udah langsung kasih tugas, sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, Kayak gitu ya, Pak. ya meskipun diarahkan lagi ya bisa saja, ya kan? Iya, iya. Hmm. Iya. Ya, Oke, Pak. Makasih, oke. Pak. Itu Ya, saja. terima kasih. Kemudian Bu Meme, silakan. Paulina, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak untuk kebenaran malam ini. Saya mau tanya Pak nih, pemberitaan tentang keselamatan di masa depan. Ya. Nah, setelah Nabi Mika memberitahukan teguran dan hukuman bangsa Israel, Pak, Ya. dan semua orang yang macam berbuat jahat, maka ia menyampaikan berita itu tentang zaman kedamaian yang kekal bagi seluruh umat di dunia ini ya Pak, bangsa di Ya. dunia ini. Nah, Ya. dalam nubuat Nabi Mika yang sangat penting adalah tentang tempat kelahiran Sang Mesias, Pak. Tuhan kita Yesus Kristus itu Ya. yang tertulis di Mika 5 ayat 1, yang Ya, itu pengharapannya tandanya. sungguh tepat, yaitu di Bethlehem. Ya. Pertanyaan saya Pak, ini singkat aja Pak pertanyaan saya. Ya. Nah, Nabi Mika kan menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Di manakah Pak tempat kelahiran Yesus Kristus dalam perjanjian baru? Apakah sama dengan yang dibuatkan dalam Mika 5 ayat 1 itu ya Pak ya? Iya, kan tadi sudah saya kasih contoh ayat-ayatnya. Yesus lahir di Bethlehem. Jadi Bethlehem Efrata itu sama dengan di Bethlehem perjanjian baru itu ya Pak ya? Iya, sama persis. Efrata itu nama suku kecil yang tinggal di dalam Bethlehem, di kota kecil Bethlehem. Suku kecil ya Pak ya? Ya. Oke. Suku. Itu aja Pak pertanyaannya. Oh, itu saja. Oke. Ya Pak, makasih ya Ya, Pak. terima Tuhan kasih. berkati, shalom. Shalom. Terusnya, Ibu Titi. Oke, shalom Pak. Shalom. Izin off cam ya Pak, lagi sakit Ya. gigi. Oh, ya nggak apa-apa Bu, silakan. Ini loh Pak yang menyambung dari pertanyaan Pak Kris tadi ya, yang tentang Mika 5 ayat 1 yang ada kata tentang purbakala, dahulu kala gitu ya. Ya. Menurut Pak Kris tadi yang saya dengar itu tentang dari kekekalan ya. Ya, betul. Apa ini yang saya tanyakan Pak, apa ini nggak ada korelasi dengan proto-evangelium yang di Kejadian 3 ayat 15 bahwa salmon itu Ada. sejak saat itu ya? Oh. Ada. Jadi seluruh sejarah itu sebenarnya sedang itu berjalan tuh benang merahnya. Sejak kejadian 3 ayat 15 itu kan kemudian zamannya Abraham. Allah berjanji kepada Abraham. Ishak diingetin lagi, Yakub diingetin. Israel mendapatkan Taurat. Terus lalu pecah kerajaannya utara selatan. Yang utara dibuang hilang, yang selatan dibuang ke Babel. Nanti di Babel dikalahkan Persia, balik lagi Yehuda. Nah, dari Yehuda inilah nanti lahir sang juru selamat itu di Bethlehem. Gitu, Bu. Oh, yang dari proto-evangelium pas Adam dan Hawa meleset itu ya Pak, hamartia itu. Betul. Betul. Nyambung, Bu. Terus nyambung. Nyambung ya Pak. Iya, oke. Itu aja sih Pak. Makasih banyak Pak. Shalom. Tuhan. Oke, shalom. Habis. Hari ini cepat sekali ya, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu ulang lagi ayat-ayatnya dibaca.
Sebab saya nggak mau habiskan waktu dengan membaca ayat begitu. Yang penting Saya belum, Pak. oh, Nggak ada nggak raise hand. kameranya, Pak. Di Jogja, Pak. Pak Adi nggak angkat tangan ya? Iya, mau Nggak. angkat tangan, tapi masih ada waktu nggak, Pak? Ada, masih ada waktu. Silakan. Ya. Ya. Pak, kalau saya dengan bahasa yang sederhana dari kitab Mika itu, sebenarnya di situ ada hukuman, tetapi Tuhan tetap menekankan adanya pemulihan ya Pak ya. Cuma Ya. tinggal umatnya mau atau tidak. Betul. Nah, masalahnya sama, Pak. Ya, ini bahasa sederhana saya Pak begitu, betul ya Pak ya? Betul. Nah, ketika yang jadi permasalahan saya, ketika sikap hati saya untuk selalu seperti yang Bapak katakan, ketika bumi akan menjadi lautan api, maka harusnya betapa suci dan kudusnya kita harus hidup. Benar. Nah, untuk mencapai ke sana kan banyak kendala, Pak. Betul. Nah, saya mohon Bapak kiranya bagaimana caranya menghilangkan premis pribadi, Pak. Oke, Contohnya baik. begini, Pak. Ya. Kalau saya pas jatuh atau katakanlah iman saya lagi keropos begitu, Pak ya. Saya itu terkadang, aduh, kalau tokoh patriot katakanlah sehebat Abraham pun juga mengalami pasang surut, naik turun iman gitu. Nah, kemudian saya ini apa? Debu pun kan tidak ya Pak ya? Ya. Nah, bagaimana Pak itu Pak? Oke, baik. Hilangkan premis, prejudis dan sebagainya. Baik. Untuk itulah Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi menjadi manusia supaya kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Abraham banyak kurangnya, kita lihat siapapun di Perjanjian Lama banyak kurangnya. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus tidak ada kurangnya. Nah, caranya bagaimana? Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, jika seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Jadi kuncinya di situ, mau melepaskan diri nggak dari segala milik? Artinya memiliki tapi tidak merasa memiliki. Artinya kita tahu bahwa itu semuanya yang ada pada kita ini milik Tuhan, harus digunakan untuk Tuhan. Seluruh hidup kita ya Pak ya? Seluruh hidup kita. Nah, banyak orang nggak mengerti kalau saya bicara seluruh hidup. Seluruh hidup itu apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Oke. Gitu. Boleh nambah satu lagi Pak? Boleh. Ini yang muncul kekhawatiran saya Pak. Jadi nantinya seperti yang Bapak katakan di akhir zaman nanti itu kan hanya ada 2 saksi kan Pak ya? Ya. Yang satu yang mempunyai Taurat. Ya. Satunya kita sebagai saksi Kristus. Betul. Itu Pak. Betul. Nah, mau nggak mau kan nantinya kalau saya masih diberi umur panjang kan yang kita hadapi kan semacam setan atau kegelapan Pak ya. Ya. Nah, kira-kira apa Pak bekal kita untuk menghadapi antikris seperti itu Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya setiap orang percaya itu diberi hak istimewa Pak. Pertama, privilege ya Pak? Privilege. Oke. Pertama, itu Yohanes 1 ayat 12. Ya. Yang pertama, oleh kuasa darah Yesus, kita sudah diampuni, sudah ditebus. Tapi jangan buat dosa lagi. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita lah yang kita harus lakukan. Yang kedua, kita diberi Roh Kudus. Kalau kita diberi Roh Kudus, kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Kita nggak boleh takut setan dan semua, ada Roh Allah dalam diri kita. Semua nggak mempan Pak, santai dan sebagainya. Yang ketiga, kita diberi firman Tuhan yang sudah lengkap sekarang. Maka kita harus belajar. Itu mereverse ke kebenaran ya Pak? Kebenaran. Oke. Alkitab berkata begitu, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Baik. Nah, yang berikutnya, dalam segala hal kita disertai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Roma itu Pak? Roma 8 ayat 28. Oke. Jadi ya. Itu pegangan kita ya Pak ya? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu begitu ya tinggal kita all out saja. Ya Pak. Ya Tuhan. Gitu. Ya. Ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati. Silakan Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Off-kan kamera dulu Pak. Gak apa-apa. Ya. Pak Pendeta. Ya. Kalau tadi melihat penjelasan bangsa Israel itu memang buat salah, minta ampun, diampuni. Kemudian bikin salah lagi. Itu siklusnya begitu terus ya Pak ya? Ya. Begitu. Tetapi Tuhan itu setia,
Tuhan masih sayang. Ya, Pak, kalau di saat-saat sekarang ini wujud nyata daripada kehadiran Allah di dalam kehidupan kita itu seperti apa, Pak? oke, baik. Ini perlu diluruskan sedikit. Ya. Bangsa Israel buat dosa. Binasa, Pak, mereka. Setiap yang buat dosa binasa. Keturunan berikutnya yang diberi kesempatan, bukan mereka. Karena mereka nggak bertobat. Ya. Nah, orang yang tidak bertobat binasa. Nah, keturunan berikutnya diberi kesempatan lagi untuk lanjut. Ayo hidup yang benar ya. Nah, yang bertobat, yang belum mati, bertobat lagi gitu. Nah, di zaman sekarang sama. Selama kita hidup, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau sudah mati, sudah selesai. Begitu. Jadi, kita kalau mengerti kebenaran masih saja bandel, tidak ada lagi obatnya. Kalau kebenaran sudah mengerti, tapi tidak mau mengerjakannya, tidak ada lagi obatnya. Karena kita sendiri yang harus mengerjakan, kan? Bukan orang lain, nggak bisa titip orang lain. Iya. Begitu. Makanya pengertian yang benar itu sangat penting. Yang kedua, impartasi spirit itu sangat penting, Pak. Kalau Bapak mendengarkan pembicara yang kalem, lemes, ya transfernya jadi lemes. Iya, iya. Iya, kalau semangat itu semuanya jadi semangat kita. Betul. Ya, itu saja, Pak Flakos. Ya. Sementara begitu, Oke. Pak. Nanti besok ada kegiatan-kegiatan lain lagi ya, Pak? Bagaimana? Apakah besok beberapa hari ke depan masih ada kegiatan-kegiatan yang lain lagi kan dari programnya Pak Wigno? Sabtu dan Minggu, Pak. Gitu ya. Sabtu dan Minggu ada. Ya. Tetapi tiap hari kan saya kirim ke HP Bapak nggak ya renungan malam. Kemudian, Iya, iya, ada. nah ya, terus ada sih tas. Ya, semuanya ada. Pak, yang 7 natur kebenaran udah selesai ya, Pak? Belum, masih ada nanti ada pengumumannya. Ya. Pak, mau tanya sedikit lagi boleh? Siapa? Oke, baik. Terima kasih, Pak Wigno. Ya, Tuhan berkati. Siapa tadi yang mau tanya? Saya Pak, Uli Pak, Ruth Uli Pak. Oh iya, silakan. Tadi kan ngomong privilege, jadi aku kepikiran tentang satu hidup kita itu setiap harinya harus menggunakan seperti ketopong keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggang kebenaran, berkasut kerelaan firman Tuhan dan perisai iman. Seperti itu ya Pak? Iya, betul. Benar. Supaya kita apapun yang kita lakukan itu semuanya tetap berjaga-jaga dengan memakai baju yang tadi. Iya. Begitu ya, Pak? Gini loh, Bu, dalam kalimat sederhana gini. Kita itu sedang ikut perlombaan yang diwajibkan. Jadi kita nggak bisa santai-santai. Artinya apa? Kita mengenakan tetap di dalam firman setiap saat. Tetap hubungan dengan Tuhan. Bukan nanti jam 1 baru berdoa. Bukan. Meskipun kita tidak melipat tangan, kita ingat kita anak Allah. Bicara nggak boleh sembarangan. Berjaga-jaga, jangan sampai jatuh dalam dosa. Bergaul, jangan dengan orang yang nggak benar. Kalau untuk menobatkan mereka boleh, tapi kalau bersahabat lalu bergaul sembarangan, jangan. Jaga diri, belajar firman yang benar, lakukan. Semangat, rohnya harus menyala-nyala, nah begitu Bu. Dan lain-lain. Oke Pak, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke, yang terakhir ya. Ibu siapa? Stefani ya? Stefani Trivena. Ya, malam Pak. Selamat malam. Ya, sementara off video Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, ya Pak, ini ya di luar konteks sih. Saya cuma mau tanya, ini ada beberapa orang bilang kalau anak itu ikut iman orang tuanya. Jadi kalau misalnya dari keluarga Kristen, kalau misalnya anaknya belum bisa, maksudnya di bawah usia yang belum bisa memutuskan benar atau salah, bisa selamat ikut iman Kristen orang tuanya. Terus bagaimana dengan orang yang non-Kristen, anaknya kalau masih belum bisa nilai benar atau salah imannya tuh bagaimana? Apa betul ikut iman orang tuanya? Kalau belum percaya Kristus juga terhilang gitu, ikut iman orang tuanya gitu Pak. Tidak Bu, dosa itu masing-masing, tidak bisa ikut orang tuanya. Jadi dosa itu dihitung masing-masing kita. Nggak bisa nitip orang tua, nggak bisa. Ya. Tapi kan anak kalau misalnya masih masih di bawah usia yang misalnya bayi atau anak kecil yang belum tahu
benar atau salah tuh gimana Pak? Kalau orang Ya, tuanya misalnya bukan dari keluarga Kristen gitu. ya kan Tuhan itu adil, Bu. Tuhan itu sangat adil. Masa lihat orang tuanya, anaknya nggak salah apa-apa. Nah, pertimbangan Tuhan pasti sangat adil. Kita nggak perlu khawatirkan itu. Tapi yang jelas nggak Oh, lihat orang tuanya. Orang tuanya nggak oh, baik nih, pasti masuk neraka. Oh, salahnya apa anak kecil itu? Enggak. Tuhan punya hmm. pertimbangan. Kita tidak perlu permasalahkan yang itu. Percaya saja. Oh, Tuhan itu oh sangat ya. adil dan mengasihi. Ya, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke, selesai malam ini. Yuk kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami diingatkan bahwa kami harus selalu berjaga-jaga dalam seluruh hidup kami. Jangan pernah menoleh ke kiri ke kanan. Ikut saja firman Tuhan yang benar. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.